Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Sekitar 10 bulan yang lalu, gua pernah ngerilis video tentang konspirasi Albedo Secret Unit. Dan teori inilah yang membuat gua sangat suka dengan lore dari Overlord. Kalau pada saat itu gua bilang konspirasi ini hanya sekedar teori, tapi untuk sekarang gua yakin kalau plot ini bakal segera terjadi. So, mari kita bahas sekali lagi konspirasi Albedo Secret Unit dengan tambahan informasi terbaru dan beberapa bukti kalau plot ini bukan lagi sekedar teori. Semua bermula dari volume 1 ketika Ainz mengubah deskripsi Albedo dari yang awalnya jalang menjadi sangat mencintai Momonga. Pada saat itu memang terlihat seperti sesuatu yang remeh atau bahkan hanya sekedar lelucon. Tapi ternyata tindakan itu adalah sebuah benih yang dengan sengaja ditanam Maruyama untuk nantinya dipanen sebagai suatu masalah yang sangat besar. Kenapa gua berkata seperti ini? Karena kalau kalian baca di Outer Tough volume 1, Maruyama sendiri yang berkata kalau keberadaan Albedo sengaja ditambahkan untuk beberapa alasan dan nantinya akan berdampak di masa depan seperti yang dia harapkan. Garis bawahi kalimat berdampak di masa depan. Setelah di volume 1, kita pun diberi informasi terbaru di volume 2, yang mana singkat cerita, di sini Albedo berkata kalau para Supreme Being telah meninggalkan mereka. Masuk ke Outer Tough volume 2, di sini Maruyama bertanya apakah kau tahu alasan kenapa Albedo dibuat. Lalu dijawab kalau salah satu alasannya ada di awal, yaitu agar Ainz dapat bergerak dengan bebas. Nah, perkataan ini merefer ke awal volume 2 ketika Ainz menjelaskan alasan kenapa dia meninggalkan Albedo di Nazarick selagi dirinya pergi berpetualang bersama Nabe. Dilanjutkan lagi dengan Maruyama dan dia berkata kalau kalian akan paham alasan lainnya di masa depan. Nah, di sini muncul lagi nih kata masa depan yang semakin memperkuat kalau ada sesuatu yang bakal terjadi di masa depan nanti. Sekarang kita masuk ke volume 6 di saat Albedo berkata Ainz all gone kudaranai. Gue sudah pernah buat video tersendiri untuk ngebahas tentang topik ini. Jadi kalau kalian belum nonton silahkan ditonton dulu. Tapi intinya Albedo marah dengan nama Ainz all gone dan dia ingin mendengar nama Momonga sekali lagi. Di sini juga kita diperlihatkan fakta kalau Albedo ternyata memperlakukan bendera Ainz all gone dengan sangat tidak layak. Nah, di Outer Tough volume 6, Maruyama berkata, apakah ini sedikit terlalu cepat? Tapi akhirnya Maruyama menjelaskan satu alasan lagi kenapa Albedo dibuat. Kenapa dia bertingkah seperti itu? Ini mungkin hanya bisa dipahami untuk mereka yang mengerti tentang dia dan tindakannya. 10% dari editor mengerti kalau ini hanya sekedar servis yang membuatnya menjadi sulit. Mungkin itu hanya sekitar 2% dari jawabannya. Nah, jadi seperti yang Maruyama katakan di sini, scene ketika Albedo berkata Ainz all gone kudaranai adalah salah satu alasan kenapa dia membuat karakter Albedo. Dan tentu ini akan mengarah ke rencana masa depan yang dia sebutkan di Outer Tough sebelumnya. Sekarang kita masuk ke informasi di Overlord Blu-ray Special 1. Buat lu yang gak tahu, volume 6 dirilis pada tahun 2014 dan Blu-ray Special 1 dirilis pada tahun 2015. Dengan timeline cerita Blu-ray Special 1 berada setelah volume 1. Di Blu-ray Special 1 ini, Ainz menyadari kalau Albedo tidak memiliki ruangan pribadi karena dia sejak awal diciptakan untuk berada di ruang tahta saja. Berhubung sekarang Nazarick sudah menjadi nyata, Ainz langsung meminta maaf kepada Albedo dan menawarkan kamar di lantai 9 untuk dia tinggali. Singkat cerita, Albedo mendapatkan kamar baru di lantai 9, lalu setelah Ainz pergi meninggalkan dia, ekspresi Albedo langsung berubah drastis dari yang awalnya tersenyum bahagia menjadi sangat dingin. Albedo kemudian mengangkat sebuah bendera dengan satu tangan dan memastikan kalau pintu kamarnya terkunci. Setelah di dalam, Albedo pun melepas bendera yang dia pegang dan bendera itu terjatuh ke tanah. Ternyata itu adalah bendera Ainz all gone yang kita lihat di season 2 episode 10. Kita diberitahu kalau Albedo bahagia di saat orang yang dia cintai menggunakan nama Ainz all gone. Tapi dia mulai terganggu karena nama itu mengingatkannya kepada orang yang dia kesali. Nah, orang yang dia kesali ini adalah para Supreme Being yang pergi meninggalkan mereka seperti yang Albedo katakan sebelumnya di volume 2. Dengan ekspresi marah, Albedo memaki dan menginjak bendera Ainz all gone yang terjatuh itu. Tidak berapa lama, Albedo mengeluarkan sebuah bendera baru dari inventorinya dan bendera itu adalah lambang nama Momonga yang sudah dibakar di awal season 1. Albedo pun berkata, Ainz sama? Tidak, Momonga sama. Hanya kamulah tuanku yang sebenarnya. Aku harus membuatmu sebagai penguasa mutlak Nazarick. Tidak perlu orang lain. Hanya dirimu dan hanya kamu yang akan berkuasa selamanya. Jika ada orang yang ingin menghentikanku, aku akan menghancurkan mereka meskipun mereka adalah para Guardian. Aku adalah pengikutmu yang paling setia, budakmu yang paling setia. Oke, dengan informasi ini harusnya sudah sangat menjelaskan apa tujuan dan rencana masa depan yang Maruyama siapkan. Dan ya, itu adalah pengkhianatan Albedo berupa misi eksekusi para Supreme Being yang lain. Dengan perkataan, aku harus membuatmu sebagai penguasa mutlak dan tidak perlu orang lain, ini sudah jelas menunjukkan betapa bencinya Albedo kepada mereka dan dia ingin membunuh mereka semua agar Ainz bisa menjadi penguasa mutlak.
Nah, sekarang kita lanjut ke volume 7. Kalau sebelumnya hanya sekedar rencana, maka di volume ini Albedo mulai mengambil tindakan. Setelah invasi yang para worker lakukan, Albedo meminta izin untuk melakukan misi pencarian para Supreme Being. Singkat cerita, Albedo mengusulkan sebuah unit atau tim pencari para player yang beranggotakan dirinya, Pandora aktor, para monster level tinggi, dan Rubedo si NPC terkuat. Awalnya, Ainz menolak ide mengikut sertakan Rubedo, tapi setelah mendengar jawaban Albedo, dia pun mengizinkannya. Sebagai tambahan dari misi ini, Albedo meminta agar unit ini dirahasiakan dari NPC lain, agar mereka tidak lepas kendali jika Supreme Being benar-benar ditemukan. Lalu, Albedo bersumpah sebagai Guardian Overseer, dirinya tidak akan pernah lepas kendali meskipun dia bertemu dengan penciptanya sendiri. Di sini Albedo berkata, tenang saja Ainz-sama, Secret Unit akan mengeksekusi perintahmu yang paling penting dan tidak akan mengecewakan. Ainz yang mendengar kata eksekusi sempat bingung karena merasa pemilihan kata yang Albedo pakai terdengar aneh. Nah, karena dasar Overlord adalah cerita salah paham, maka pemilihan kata eksekusi pastinya bukan sebuah kebetulan. Dan akhirnya setelah sekian lama, akhirnya plot ini disinggung kembali di volume 14 kemarin. Di sini Demiurge mendapatkan peran baru sebagai orang yang membentuk dan mengurus badan intelijen. Dengan adanya badan ini, Albedo semakin kesulitan untuk bergerak secara rahasia dan membuat dia semakin waspada karena tidak ingin rencananya diketahui Demiurge, sehingga dia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Albedo pun berkata kalau saja dirinya yang diberikan posisi untuk mengurus badan intelijen, maka dia bisa dengan mudah memanipulasi semua orang yang ada di agensi ini. Tapi karena posisi ini diberikan kepada Demiurge, Albedo pun mencari cara lain dan berniat untuk memanipulasi Guild Petualang Sorcerer Kingdom. Albedo pun mulai memikirkan orang yang cocok untuk membantu dia dan yang menurutnya pantas hanyalah Pandora aktor. Albedo pun merasa kalau Rainer bisa sangat berbahaya dan bisa saja menjadi lawan yang lebih berat dibandingkan Demiurge. Lalu kalau kita hubungkan dengan ending di volume 14, kemungkinan Albedo ingin merekrut Rainer ke dalam unitnya, di mana dia terkesan seperti ngotot untuk memberitahu kalau Rainer berada di bawah komando dirinya. So, itu tadi adalah bukti, penjelasan, dan timeline konspirasi Albedo Secret Unit. Sampai volume 14 kemarin, plot ini masih belum mencapai klimaksnya. Tapi kita hanya perlu menunggu waktu hingga akhirnya semua rencana Albedo terbongkar. Berhubung sekarang Demiurge menguasai badan intelijen, maka cepat atau lambat, dia pasti menyadari apa yang ingin Albedo lakukan. Ditambah dengan adanya Rainer saat ini, rasanya semakin memperkeruh keadaan. Rainer bisa saja menjadi rekan yang sangat berguna dalam konspirasi ini karena dia dan Albedo sama-sama melakukan konspirasi demi orang yang dia cintai. Tapi, Rainer juga bisa jadi sebuah ancaman jika Albedo salah dalam melangkah. Kalau kita melihat semua pemain dalam konspirasi ini, yaitu Pandora aktor, Albedo, Rubedo, dan Demiurge, bisa kita lihat kalau semua nama itu adalah NPC top tier. Dengan disimpannya plot ini semenjak volume 1, maka bisa kita berekspektasi kalau klimaks dari plot ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Setidaknya, ini akan menjadi panggung yang paling tepat bagi kita untuk melihat seperti apa wujud dan kekuatan Rubedo. Asumsi gua nih, kalau memang plot ini pecah dan menyebabkan Albedo dimusuhi semua NPC, maka kita akan melihat tim battle di antara mereka, di mana Albedo dengan secret unitnya dan Demiurge dengan semua Floor Guardian saling bertarung satu sama lain. Kemarin ada yang nanya ke gua, apakah Albedo membenci Supreme Being? Awalnya gua belum yakin dan merasa itu masih sekedar teori, tapi untuk sekarang gua yakin kalau Albedo benar-benar membenci para Supreme Being lain. Ada juga yang nanya, apakah tujuan Albedo Secret Unit beneran untuk membunuh Supreme Being? Kalau kita gunakan informasi di Blu-ray Special 1 tadi, maka sangat besar kemungkinan kalau Albedo akan melakukan itu. Dan ada juga yang masih bingung, ngapain Albedo ngebantu unit ini? Kan tidak mungkin ada Supreme Being lain. Ya jawabannya simple, karena point of view Ainz berbeda dengan kita. Kita sebagai pembaca tahu tentang banyak hal yang bahkan tidak diketahui Ainz, seperti siapa pencuci otak Shaltir, fakta tentang player yang bisa hidup lagi, dan para sosok kuat yang masih bersembunyi di New World. Sedangkan dalam sudut pandang Ainz, dia merasa kalau dunia ini luas dan tidak menutup kemungkinan kalau temannya ikut terkirim juga. Maka untuk memastikan hal ini, dia perlu melakukan sesuatu dan salah satunya adalah mengizinkan tim pelacak yang Albedo buat. Terakhir, sebagai tambahan, mungkin ini terdengar seperti cocok logi, tapi salah satu subscriber gua, yaitu Inara 2016, ngasih tahu kalau di ending season 1 terdapat lirik yang berbunyi I will be happy to kill it for my love, atau aku akan senang jika membunuhnya demi cintaku. Untuk memastikan liriknya, gua pun nonton ending season 1 di channel Fun Animation dan liriknya benar-benar tertulis seperti itu. Gue pun langsung ingat dengan artbook season 1. Di situ terdapat perbincangan Sobin Sensei dan para staff Madhouse yang ngebahas tentang ilustrasi season 1. Nah, fakta yang harus kalian tahu, konsep dari ending season 1 adalah Albedo sedang menyanyikan lagu tentang cinta dan kegilaan. Bahkan mereka sempat menambah scene untuk Nabe dan Shaltir, tapi terasa aneh karena lagu itu harusnya dinyanyikan Albedo. Dari sini bisa kita lihat kalau sepertinya lirik dan ilustrasi Albedo di ending season 1 bisa saja bukan sebuah kebetulan.
Dan andaikan jika lirik itu ternyata spoiler untuk sifat asli Albedo, maka seperti yang Inara 2016 bilang, Albedo berarti siap membunuh para Supreme Being demi orang yang dia cintai, yaitu Momonga. Apalagi kalau mau dihubungkan lebih jauh, Overlord Blu-ray Special 1 dirilis bersama dengan anime season 1. Yang artinya, sejak awal Soobin Sensei pasti sudah tahu tentang Albedo yang menginjak bendera Ainsol Gone. So itu tadi semua yang bisa gue bahas mengenai update informasi Albedo Secret Unit. Setelah ini gue bakal bahas Bonru, karena gue yakin kalian semua pasti sudah nonton Made in Abyss Movie 3. Sekalian gue lagi pengen nyari detail kecil lagi. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari mana? Bang, mau nanya gimana cara donasi Saweria? Gue mau apresiasi konten abang, tolong dijawab, terima kasih. Oke, gue akan beranggapan kalau pertanyaan ini mewakili orang lain. Caranya gampang, lu bisa langsung scan QR code yang ada di layar saat ini, atau bisa lewat link Saweria yang gue taruh di deskripsi video ini. Setelah itu, lu tinggal milih berapa banyak yang ingin lu berikan dan ingin membayar lewat apa. Lewat OVO bisa, lewat Dana bisa, dan lewat GoPay juga bisa. Sesimpel itu. Ada dari Sena Jongfit, buat jajan bang, makasih. Dan terakhir ada dari Ketendang-Tendang, di padang ada rumput, di rumah ada gendang, serumput gendang. Makasih semua yang sudah setia donasi, sampai jumpa di next video, bye.